Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Apriliana Wandira dari MTS Negeri 2 Manggarai Barat, salah satu peserta Olimpiade Sains Nasional tahun 2024, mata pelajaran IPS, perwakilan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan observasi dengan tema Ekonomi Sirkuler dalam Pemanfaatan Sampah dengan toponimi, limbah nasi kotak, dan es krim menjadi ornamen lampu. Memilih toponimi ini, alasan yang pertama adalah karena adanya peningkatan pesat pada sektor pariwisata di Labuan Bajo yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Labuan Bajo, serta berdampak pada hasil limbah konsumsi masyarakat Labuan Bajo. Alasan yang kedua adalah karena kurang adanya kesadaran masyarakat Labuan Bajo akan pemanfaatan limbah menjadi barang yang berguna dan ekonomis dan memiliki nilai durability dan etika dan estetika serta ramah lingkungan masih rendah. Hal inilah yang mendorong kami untuk menginovasi limbah hasil konsumsi masyarakat menjadi barang yang berguna dan ekonomis serta memiliki nilai durability yang baik. Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dikenal dengan Pulau Komodo atau Taman Konversi Biawak Purba Raksasa Komodo yang menjadi warisan dunia versi UNESCO. Selain itu, keindahan alamnya, wisata baharinya, dan juga kekayaan budaya masyarakat Labuan Bajo menjadi alasan dinobatkannya Labuan Bajo sebagai salah satu dari 5 destinasi wisata prioritas oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2019. Berdasarkan dari data yang kami peroleh dari Badan Pusat Statistik Manggarai Barat, Labuan Bajo memiliki luas 813,53 km persegi. Dengan jumlah penduduk berdasarkan data terakhir tahun 2023 mencapai 58.735 jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan 17,97% dari tahun 2015, yaitu 48.812 jiwa. Dan Labuan Bajo memiliki keanekaragaman suku dan budaya yang mendiami seperti suku Manggarai, Bajo, Bima, Bugis, Jawa, Minang, dan suku-suku lainnya. Di dalam sebuah jurnal sosial tahun 2019 tentang perubahan sosial ekonomi masyarakat Labuan Bajo akibat pembangunan pariwisata menunjukkan adanya peningkatan pesat pariwisata yang diakibatkan oleh penaikan jumlah wisatawan lokal dalam negeri dan mancanegara sebesar 205,41% dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini memberikan dampak positif pada perkembangan sektor usaha, restoran, rumah makan, hotel, kafe, tempat hiburan, dan sektor usaha kecil menengah. Sebelum Sail Komodo 2013 dan promosi wisata lainnya atau sebelum adanya perkembangan pariwisata di Labuan Bajo, kehidupan ekonomi masyarakat Labuan Bajo masih bergantung pada potensi lautnya, yaitu sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Perkembangan pariwisata tidak serta-merta berdampak positif, namun terdapat pula dampak negatif pada aspek kehidupan lainnya yang tidak dapat dihindarkan. Salah satunya adalah terjadinya peningkatan limbah sampah dari tahun ke tahun, seperti yang digambarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat berikut ini. Jadi ketika ditetapkan sebagai KSPN, jumlah kunjungan wisatawan dari berbagai negara, baik domestik maupun luar negeri, itu meningkat. Nah, ini akan juga berdampak dengan geliat perekonomian, misalnya hotel, kapal-kapal wisata, restoran dan sebagainya, sehingga ini timbulan sampah juga meningkat. Rata-rata tahun lalu itu setiap hari sampah yang masuk di TPA Warnopa itu rata-rata 20 ton per hari. Artinya nanti bisa hitung hampir 6.000 ton. Ditinjau dari konsep 3R ini, yaitu reduce, reuse, dan recycle, belumlah pemerintah dan masyarakat semaksimal mungkin menerapkan konsep ini. Meskipun begitu, pemerintah setempat telah semaksimal mungkin menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah, dan juga sudah ada kelompok masyarakat pemerhati sampah. Meskipun begitu, ancaman dan bahaya sampah plastik dapat mengancam ekonomi hijau, fungsi sosial, dan ekologis yang berkelanjutan, karena sampah kian meningkat dari waktu ke waktu. Menghadapi tantangan dan ancaman bahaya sampah anorganik seperti sampah plastik, perlu adanya solusi yang harus diterapkan. Yang pertama di antara
ini adalah langkah-langkah pembuatan produknya. Yang pertama, pengumpulan alat dan bahan-bahan yang diperlukan. Yang kedua, membersihkan bahan-bahan tersebut. Yang ketiga, memotong botol sesuai ukuran yang dibutuhkan. Yang keempat, memotong sendok sesuai pola yang dibutuhkan. Dan yang kelima, menempelkan sendok ke botol, lakukan berulang-ulang sampai semua botol tertutup sendok. Yang keenam, membentuk stik sesuai dengan pola yang ditentukan. Yang ketujuh, masukkan plastik ke dalam bola lampu. Yang kedelapan, masukkan bola lampu ke dalam pola-pola stik yang telah dibuat. Yang kesembilan, satukan pola stik dan botol yang telah dibuat. Labuan Bajo dengan perkembangan pariwisatanya yang pesat memiliki dampak positif bagi kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Selain itu juga, dampak negatifnya tidak dapat dihindarkan. Salah satunya peningkatan sampah, ancaman dan bahaya sampah plastik. Namun, bisa diatasi dengan cara pemanfaatan limbah menjadi barang yang ekonomis dan tahan lama. Perlu adanya kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan bahan plastik. Dan pemerintah setempat pun secara efektif dan terus-menerus mengedukasi peserta didik tentang bahaya penggunaan sampah plastik dan pemanfaatan sampah plastik menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis dan tahan lama agar generasi emas tahun 2045 menjadi generasi yang peduli terhadap ekonomi hijau, fungsi sosial, dan fungsi ekologis yang berkelanjutan. Serta pendidik, khususnya pendidik ilmu sosial, terus mengedukasi peserta didik akan penting dan penerapan 3R, yaitu reduce, reduce, dan recycle. Sekian presentasi dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.